Dan bekal yang paling baik kata Allah pada ayat tersebut adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, dan berbekalah kalian untuk melakukan ibadah haji itu, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, dan tidak terasa hari berganti hari, kita sekarang sudah berada di bulan Dzulqa'dah tahun 1443 Hijriah, berada pada bulan yang ke-11. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang terakhir di tahun ini, di tahun 1443 Hijriah, yakni bulan Dzulhijjah, di mana kita tahu bahwa bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, di samping bahwa merupakan bulan-bulan terakhir, juga disebut sebagai bulan-bulan ibadah haji atau disebut dengan Ashhurul Hajj, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, baik riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, terkait dengan bulan haji, menjelaskan tentang surah Al-Baqarah 197, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-hajju asyhurum ma'lumat. Ibadah haji itu adalah ibadah yang ditunaikan pada bulan-bulan yang telah diketahui, yang disebut dengan bulan-bulan haji, yakni bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu disebut dengan bulan-bulan haji, atau dalam bahasa para ulama disebut dengan miqat zamani, ketentuan waktu untuk orang melakukan ibadah haji. Itu ada 3 bulan, yakni Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Maka bagi mereka yang sudah berniat untuk melakukan ibadah haji, maka paling cepat startnya itu di bulan Syawal. Manakala ia berangkat bulan Ramadan, maka tidak sah melakukan ibadah hajinya, karena bulan Ramadan bukan bulan haji. Itulah diantara konsekuensi dari bahwa kita harus mengenal dan mengetahui bulan haji tersebut, sebab memberikan akibat bahwa tidak sah orang melakukan ibadah haji manakala berangkatnya bukan di bulan haji. Paling cepat ibadah iman itu bulan Syawal. Bapak Ibu yang saya hormati, dan terkait dengan itu, bagi mereka yang sudah berniat untuk melakukan ibadah haji, apalagi sudah tentu dan tetap pasti ibadah iman bahwa ia mendapatkan seatnya pada tahun ini, mendapatkan bagiannya untuk tahun ini, maka hendaklah ia betul-betul membekali diri. Dan bekal yang paling baik kata Allah pada ayat tersebut adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, dan berbekalah kalian untuk melakukan ibadah haji itu, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertanya, kenapa orang melakukan ibadah haji harus berbekal takwa? Karena ternyata ibadah iman, melakukan ibadah haji itu ibadah puncak dari semua ibadah yang kita lakukan, bahkan cermin dari keseharian kita. Ibadah haji itu ibadah di mana di dalamnya tercakup semua ibadah yang biasa kita kerjakan. Sudah begitu ditambah dengan bahwa pada saat melakukan ibadah haji, aktivitas keseharian kita juga akan dilakukan ketika itu. Dalam bahasa lain, seakan-akan aktivitas kita hanya berpindah, ibadah kita berpindah. Tapi disitulah merupakan batu ujian siapa di antara kita yang kepribadiannya luhur dalam pandangan Allah, siapa di antara kita yang paling mulia di sisi Allah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka yang mengisi hidupnya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa berarti sikap diri, sikap jiwa, menjaga diri dari dosa,
menjaga diri dari murka dan siksa Allah. Bagaimana cara menjaganya? Dengan cara menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah selama hayat. Itu jika kita memandang bahwa rentang waktu kehidupan kita selama di dunia sesuai dengan jatah usia yang diberikan Allah. Maka sejatinya dengan pembinaan yang terus menerus, baik itu ada yang per tahun, ada yang per bulan, ada yang per pekan, bahkan setiap saat, maka siogianya sejatinya keimanan kita semakin baik, semakin sempurna, semakin berkualitas, semakin bernilai, sehingga selama hayat kita mampu mewujudkan pribadi takwa. Itu merupakan tujuan akhir dari semua aktivitas ibadah. Nah, paling tidak jika dihitung dengan rentang waktu setiap tahun, maka setiap tahun itu kita memperlihatkan pribadi takwa terhadap Allah, di mana takwa tersebut iwatu iman itu akumulasi pembinaannya di Ramadan. Karena bulan Ramadan berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah 183, dengan melakukan ibadah siam, ibadah puasa Ramadan, membina orang beriman agar menghasilkan takwa. Dan dengan keberhasilan Ramadan, maka takwa itu menjadi bekal melakukan ibadah pada bulan berikutnya, bahkan mengakhiri tahun tersebut. Bahwasanya kita mengakhiri tahun itu sudah dengan bekal takwa. Yang bekal takwa didapat dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan menghasilkan takwa karena takwa menjadi bekal untuk melakukan ibadah di penghujung tahun, yakni ibadah haji bagi mereka yang menunaikan ibadah haji. Bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji, ibadah kurban. Dan lagi-lagi iwatu iman, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan. Kalau tadi Allah mengingatkan tentang ibadah haji, bahwa hendaklah menjadikan takwa sebagai bekal melakukan ibadah haji. Kalau ibadah hajinya pengen mabrur, kalau ibadahnya pengen makbul, maka jadikan takwa sebagai bekalnya. Kenapa begitu? Karena ibadah haji resiko tinggi, tidak berbeda dengan ibadah kurban. Allah mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum. Tidak akan mencapai kepada Allah daging dan darah hewan kurban yang kalian sembelihkan, tetapi yang akan mencapai kepada Allah adalah ketakwaan kalian melakukan ibadah kurban itu. Maka Allah mengingatkan kepada mereka yang menunaikan ibadah haji harus membawa bekal takwa, dan kepada mereka yang akan melakukan ibadah kurban juga harus membawa bekal takwa. Maka takwa dihasilkan dari Ramadan menjadi penentu apakah ibadah haji kita mabrur, apakah ibadah kurban kita makbul. Lalu kita bertanya, kenapa harus dengan takwa? Emang sesulit itu melakukan ibadahnya? Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayat yang tadi ketika menyebutkan al-hajju asyuru ma'lumat. Kata Allah, faman faradu fihi nal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kata Allah, barang siapa yang telah menetapkan diri, mewajibkan diri melakukan ibadah haji, maka jangan ia berbuat rofas. Jangan ia ketika melakukan ibadah haji melakukan hubungan suami istri. Bagaimana himakumullah? Atau kemudian berbuat rofas dalam pengertian berpikir jorok, berpikir kotor, atau kemudian mengucapkan itu, atau bahkan berbuat itu. Maka orang melakukan ibadah haji jangan berbuat rofas. Lalu mungkin orang berpikir bahwa cuma sekedar itu mah di tanah air juga biasa. Bagaimana himakumullah? Alhamdulillah
Kalau di tanah air sudah terlatih. Yang jelas ikhwatul iman, jika itu yang terjadi berarti paling tidak pelanggaran yang bisa terjadi gara-gara rofas ketika melakukan ibadah haji itu bisa terantisipasi karena sudah biasa kan tawaf ikhwatul iman. Itu tidak ada sekat, tidak ada penghalang antara laki dan perempuan. Sehingga bisa jadi dalam suasana seperti itu orang terdorong untuk berpikir rofas, untuk kemudian berkata rofas, bahkan berbuat rofas. Bagaimana tidak? Tawaf itu 7 putaran. Sudah begitu iwat berjubel. Dengan berjubel tersebut maka keberadaan orang ketika tawaf waktunya bisa lama karena pergerakannya lambat. Apa yang terjadi iwat iman? Membutuhkan fisik dan kekuatan yang luar biasa, membutuhkan kesabaran luar biasa. Termasuk itu bisa terjadi orang terganggu dengan lawan jenis ikhwatul iman, karena pada saat itu bukan hanya berjejal berdesakan, bisa jadi ikhwatul iman karena tidak ada sekat, orang saling dorong atau terdorong ke sana kemari ikhwatul iman. Maka kemudian bisa jadi pada saat itu muncul sesuatu yang merupakan pelanggaran. Pertama rofas, yang kedua fasik, berbuat durhaka, melanggar aturan ibadah. Contoh ibadah iman tidak sedikit ini kejadian ketika melakukan ibadah haji. Ini kejadian realita Pak, hampir setiap tahun lah orang melakukan ibadah haji. Ibadah haji itu disebut ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah ibadah iman, kata sahabat Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa ibadah badaniyah tidak boleh diwakilkan. Sama seperti ibadah sholat. Ibadah sholat ibadah badaniyah, maka tidak boleh diwakilkan sholat itu. Ibadah haji juga begitu. Nah, dengan suasana dan situasi seperti itu bisa jadi ada orang yang semangatnya luntur karena capek, letih, lelah ibadah iman. Lalu kemudian ada orang yang menawarkan jasa. Bapak ibu capek kan, tawaf baru seputaran aja capek. Kenapa? Saking berjejalnya, posisinya jauh dari Ka'bah lagi Pak, sehingga semakin jauh dari Ka'bah berarti kelilingnya semakin luas ibadah iman. Tidak sama dengan orang yang dekat dengan Ka'bah ibadah iman. Jadi dengan suasana seperti itu bisa jadi mendorong orang jadi drop down ibadah iman, apa semangat beribadahnya. Karena itu maka bisa jadi sudah begitu ada orang yang mengajukan jasa. Bapak ibu sudah kayaknya kan letih, capek, mendingan bapak ibu istirahat aja di penginapan, nanti saya gantiin deh, pokoknya siapin aja satu orang 100 real, biar saya yang melakukan tawafnya, yang melakukan sa'inya, yang melakukan jumrohnya dan sebagainya. Wa timannahimakumullah. Dan itu termasuk pelanggaran disebut. Kenapa iwatu iman? Karena sebetulnya yang tadi itu ujiannya, tapi karena tadi nggak membawa bekal takwa iwatu iman, akhirnya mentalnya teruji saat itu, maka ia berbuat fasik, melakukan pelanggaran. Kemudian wala jidal, jangan jidal, berbantah-bantahan, bertengkar. Dan kita bisa bayangkan baru satu contoh tadi Pak, ketika tawaf tadi atau sa'i iwatu iman berjejal seperti itu, bisa terdorong, orang bisa jatuh, bapak sama istri, istrinya terdorong misalnya iwatu iman, bapak nggak terima, bapak emosi, betul tidak Pak? Kemudian bapak bukan hanya emosi dalam pengertian perasaan dan mimik, tapi juga ucapan, menghardik iwatu iman orang yang di sampingnya. Lalu kemudian yang dihardiknya orang luar negeri, bapak ngomongnya pakai bahasa Indonesia, orang luar negeri kagak ngerti ya Pak. Nah, jadi ramai Pak, jadi ributnya itu karena apa? Juga nggak nyambung ya. Wah udah pokoknya teriak-teriak, itu bisa jadi. Dan itu realitanya terjadi. Mohon maaf Bapak Ibu ya, itu ngomongin haji. Ibadah umroh saja tidak jauh berbeda, padahal ibadah umroh
Waktu mana rahimakumullah, baru berangkat dari sini saja orang sudah berantem, ya Pak ya. Orang sudah bertengkar. Baru di sini Pak, belum berangkat nih. Baru persiapan mau berangkat. Belum nanti di bandara pas naik bis berantem gara-gara saya pengennya di depan, yang ini nggak mau di belakang, berebut kursi bis, kira coba Pak. Tuh. Itu baru berangkat tuh Pak. Bayangin tuh Pak. Masih lengang ibatul iman. Pas kemudian sampai bandara ibatul iman, ada aja ibatul iman. Ketika kemudian masuk ke pesawat, begitu juga ibatul iman. Nyampe kemudian di sana ibatul iman, begitu juga. Sampai di imigrasi di sono, begitu juga dengan para penjaga, pembimbingnya juga ibatul iman. Ya, gara-gara terkesan dipersulit misalnya. Itu umroh Pak, bayangin tuh. Apalagi ibadah haji. Udah nyampe tuh ibatul iman ke tempat penginapan, masih ribut, berebut kasur, berebut kamar. Saya nggak mau sama si fulan, maunya sama si fulan. Tuh Pak, coba, itu umroh Pak. Bagaimana ibadah haji tuh Pak? Ibatul iman rahimakumullah. Karena itulah maka ketika melakukan ibadah di Haramain itu terlihat keseharian kita. Itulah yang tadi disebutkan ibadah haji puncak, bukannya ibadahnya tetapi muamalahnya. Karena ibadah haji yang kita lakukan bukan sehari 2 hari, betul Pak? Umroh saja kan bisa 10 hari 12 hari. Ibadah haji kalau reguler itu bisa sebulan lebih. Bisa di mana Pak? Jadi Bapak itu pindah area gitu Pak, pindah tempat hidupnya tuh di sana Pak. Ibadahnya beres kan nggak langsung pulang Pak. Bapak di sana, tinggal di sana ibadah, maka kesehariannya itu tampak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa tazawwadu fa innahu zadi taqwa. Berbekalah untuk melakukan ibadah haji itu, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Takwa terkait ibadah haji berarti kita menjaga diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang merupakan pelanggaran kita jauhi dengan cara menjalankan perintah terkait dengan ibadah haji dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang terkait dengan ibadah haji. Jika itu yang dilakukan, maka insya Allah ibadah hajinya mabrur. Jadi ibu dan bapak bisa bayangkan, jangan nanya orang melakukan ibadah haji, wah jumlahnya luar biasa setiap tahun. Bahkan kita tahu ya ibadah iman, yang nunggunya sampai 25 tahun. Daftar sekarang baru dapat 25 tahun yang akan datang. Jadi jangan tanya soal orang melakukan ibadahnya, tapi pertanyaannya, apakah orang melakukan ibadah yang begitu banyak orang itu lalu nilainya sama? Bisa jadi yang mendapatkan kemabrurannya jumlahnya tidak banyak. Bagaimana kemudian bisa mendapatkan kalau cara melakukan ibadahnya banyak pelanggaran? Dari mulai urusan ibadahnya sampai urusan muamalah dan akhlak dalam kesehariannya. Jadi watiman rahimakumullah, ternyata nggak seperti yang dibayangkan oleh kita. Butuh sebuah persiapan yang sangat ekstra. Bahkan bila dikaitkan kepada kesempatan haji sekarang, seharusnya lebih matang. Karena Bapak daftar sekarang, baru dapat 25 tahun yang akan datang. Selama 25 tahun membina diri, bisa berbekal takwa, masa nggak bisa? Kan gitu Pak bahasanya. Sehingga ketika melakukan ibadah haji lebih kondusif ketimbang orang yang persiapannya membekali takwa itu cuma 4 bulan. Dari Ramadan ibadah iman, pokoknya saya harus dapat takwa, lalu kemudian nanti melakukan ibadah haji dengan suasana dan kondisi yang luar biasa beratnya. Watiman rahimakumullah, itu baru satu perkara terkait dengan kesulitan atau ujian ketika melakukan ibadah sekelas ibadah haji. Itu disebutkan sebagai kesempurnaan ibadah kurban. Selamat berjuang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa bimbingan dan perlindungan kepada kita semua agar aktivitas ibadah yang kita lakukan, khususnya dihitung setiap tahun, di penghujung tahun, itu mencerminkan ketakwaan kita kepada Allah dan terhindar dari segala pelanggaran-pelanggaran yang biasa terjadi dilakukan oleh umat
ketika melaksanakan ibadah di penghujung tahun, baik ibadah haji maupun ibadah kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya mujibas sailin. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.